Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dalam pelajaran agama Islam kelas 6 SD di semester kedua dengan tema akhlak terpuji, cermin orang beriman. Materi pelajaran berbaik sangka, simpati, toleransi, hidup rukun, patuh kepada orang tua dan guru. Yang punya buku cetak buka halaman 72 sampai 83. A. Berbaik sangka. Baik sangka disebut juga husnuzon, lawannya sifat suuzon atau buruk sangka. Orang beriman dilarang berburuk sangka kepada Allah dan manusia. Contoh, jika kita ditimpa musibah, kita tetap husnuzon bahwa Allah sedang menguji kita. Misalnya ada sakit, tiba-tiba sakit, jadi kita husnuzon kepada Allah bahwasanya sakit itu adalah menghapus dosa-dosa kita, bukan disebabkan hal-hal yang lain. Kemudian atau jika kita kehilangan, kita tidak boleh menuduh orang lain. Misalnya tiba-tiba kita kehilangan barang dan kita mencurigai, mencurigai ini tanpa bukti adalah berburuk sangka dan itu dilarang oleh Allah. Simpati adalah perasaan peduli dan perhatian pada seseorang. Orang beriman harus peduli dan perhatian kepada sesama muslim. Contoh, apabila ada seseorang sedang dalam kesusahan, baik kesusahan harta, kesusahan penyakit, kita peduli dengan cara menghiburnya dan membantunya. Jadi kalau ada kawan kita yang lagi sakit, jenguk. Kalau ada kawan kita yang butuh pertolongan, kasih bantuan semampu kita. Yang ketiga, C. Toleransi. Toleransi bahasa Arabnya itu tasamuh, yaitu saling menghormati. Maknanya bisa berlapang hati dengan orang yang berbeda dengan kita, baik berbeda pendapat, berbeda suku, berbeda agama dan bahasa. Toleransi bukan berarti kita harus ikut pemahaman orang lain, tapi lebih fokusnya tidak saling mengganggu dan tidak memaksakan kehendak masing-masing. Contoh, ayahanda suka kopi, sementara ananda suka teh. Toleransi itu kita tak boleh saling mencaci, mengatakan bahwasanya kopi lebih enak daripada teh, dan ananda juga tak boleh mengatakan teh lebih enak daripada kopi. Toleransi itu saling menghargai. Biar dia minum kopi, biar kita minum teh, tak perlu kita ikut dia minum kopi. Maknanya apa? Ketika dia berbeda agama dengan kita, cukup kita tak mengganggunya, tidak mengusiknya, bukan berarti kita harus ikut ke dalam agamanya atau ke dalam keyakinannya, tetapi lebih fokusnya saling menghormati. Kemudian hidup rukun. Hidup rukun artinya tidak bermusuhan. Ciri-ciri orang yang hidup rukun ialah suka tolong menolong dan saling menjaga satu sama lain. Jadi hidup rukun ini bukan hanya kita orang Islam dengan orang Islam, walaupun tetangga kita ada non muslim, kita harus hidup rukun. Kalau ada masalah, kita cari jalan keluarnya bersama. Contoh, tinggal di komplek yang sering banjir, kebetulan tetangga kita non muslim, kita harus tetap rukun, kompak. Bagaimana caranya agar daerah komplek kita tidak banjir? Itu rukun namanya. Sesama orang Islam dilarang saling bermusuhan, apalagi lah sesama orang Islam. Memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Jadi apabila kita memutus silaturahim, baik dengan tetangga, baik dengan kerabat, baik dengan siapa saja, maka artinya kita tidak akan lagi bisa masuk dalam surganya Allah. Kemudian patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua itu ialah ayah dan ibu kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Kita wajib patuh kepada mereka dan harus membantu ayah dan ibu kita. Anak yang soleh senantiasa mendoakan ibu dan ayahnya. Kapan didoakan? Habis sholat. Makanya anak yang soleh tak pernah tinggal sholatnya 5 kali sehari semalam. Doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangi mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Kemudian guru. Siapa itu guru? Guru ialah orang yang mengajari kita sehingga kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Makanya guru ini sangat besar jasanya. Kalau orang tua ayah ibu kita membesarkan kita, maka gurulah yang memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Ciri-ciri anak yang soleh ialah berbakti kepada guru, dengan tandanya
selalu mengerjakan tugas, tidak ribut saat belajar, sopan dalam berucap, santun dalam bertindak. Ucapannya sopan, tingkah lakunya santun. Itu saja. Silahkan diulang-ulang kembali, dilengkapi catatannya bagi yang belum, karena sebentar lagi kita akan ujian akhir semester. Periksa catatanmu, lihat ada yang kurang. Jika ada yang kurang, tonton kembali video pembelajarannya, catat kembali agar nantinya bisa menjawab soal-soal di ujian nanti. Karena ujian kita soal datang dari kota, bukan kita yang membuat. Itu saja. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan langsung karena sudah tatap muka untuk kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.